Menempati tempat duduk yang sudah tersedia dengan nyaman. Kami informasikan bahwa acara ini telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku untuk seluruh pembicara dan tim yang bertugas. Selama acara berlangsung, mohon untuk selalu mengenakan masker dan jaga jarak demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Terima kasih. Dunia baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru. Dengan menatap ke depan. Hargai proses dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat, tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Apa kabar? Nah, saya juga hendak menyapa para peserta yang bergabung secara virtual. Halo, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir bergabung meski tidak secara langsung. Mudah-mudahan tidak menjadi halangan untuk nantinya kita saling berinteraksi ya. Oke, selamat datang saya ucapkan semuanya dalam acara Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank. Boleh tepuk tangan dulu untuk acara yang luar biasa ini. Senang sekali saya Desmona Chandra kembali dikasih kesempatan di hari kedua ini untuk memandu sesi yang menarik. Kali ini kita adakan workshop ya, sedikit berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya. Temanya adalah, bisa kita lihat kah? Oh oke, saya bacakan. Temanya adalah Preparing for the Retirement You Want. Mempersiapkan masa pensiun yang Anda impikan, yang Anda inginkan. Dan kelas ini dipersembahkan oleh Permata Bank Syariah dan disponsori oleh Manulife Asset Management Indonesia atau yang akrab dipanggil Mami. Jadi kalau sepanjang diskusi nanti kita menyebut Mami-Mami itu bukan lagi manggil ibu saya ya, tapi Manulife Asset Management Indonesia. Nah, acara Wealth Wisdom ini diselenggarakan selama 2 hari, ini adalah hari yang kedua. Dan melibatkan lebih dari 35 speakers dalam 15 kelas dan 4 workshop. Dan selain kelas ini juga berlangsung kelas-kelas lainnya di sebelah-sebelah. Ada kelas Securing a Happy and Early Retirement dengan pembicara Kiki Saputri yang merupakan seorang public figure dan komika. Kemudian juga ada Alia Natasha dan juga Mr. Heckle dari Astra Life. Workshop lainnya mengupas topik tentang beating rising interest rates as a home buyer dengan pembicara Ferdinand Sadeli selaku Deputy Group CEO Sinar Maslen dan juga Fajar Ahmad Zulkarnain selaku perwakilan dari Ray bidang investasi. Tapi udah di sini aja ya, di sini lebih bagus-bagus kok pembicaranya. Oke, Bapak Ibu semua, sedikit
pengantar ya untuk bridging ke topik kita nanti. IMF atau Dana Moneter Internasional PBB ini meramal pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat cuma sekitar 2,7%. Nah, pelemahan ekonomi global ini tentu akan memantik efek berantai termasuk dampaknya di industri-industri ya. Kita sudah melihat ada banyak sekali perusahaan yang melakukan pemangkasan karyawan atau PHK. Nah, tentunya kondisi ekonomi seperti ini akan berpengaruh pada gairah investasi dan juga kinerja produk-produk keuangan. Belum lagi kondisi keuangan atau kondisi ekonomi maksud saya yang belum terlalu kondusif akibat dari pandemi COVID-19 kemarin. Tapi yang gak disangka-sangka ternyata semangat berinvestasi masyarakat ini justru bertambah. Terlihat dari jumlah investor yang terus meningkat. Nah, tentu ini tidak lepas dari arah baik langkah kebijakan Bank Sentral dan juga pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu survei menyatakan motivasi investor untuk berinvestasi tak lain disebabkan oleh impian mereka untuk memiliki tabungan atau cadangan uang di hari tua. Siapa kan ya yang gak mau hari tuanya itu hidupnya enak, nyaman, bahagia, sejahtera. Nah, lalu bagaimana kita menyiapkan dana pensiun ini dan kapan kita harus memulainya? Langsung saja kita mengundang dua narasumber hari ini. Sudah ada Bapak Suyong, Partnership Distribution PT Manulife Asset Management Indonesia, dan Ivi Batuta, MC, Radio Broadcaster, Public Speaking Trainer. Mari kita undang kedua narasumber untuk naik ke atas panggung, bergabung bersama saya di sini. Sambil saya bacakan singkat aja profil dari masing-masing narasumber. Yang sebelah kanan saya Pak Suyong, bukan Song Joong Ki ya, meskipun dari tampangnya udah mirip sih memang ya. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor keuangan dan investasi, pernah berkarir di sejumlah perusahaan perbankan, you name it, UOB, OCBC, Citibank, semuanya kayaknya ya udah diborong sama beliau. Dan beliau adalah alumni dari Unpar. Unpar ya Pak ya? Unpar betul. Bandung. Oh, Kak Ivi juga. Oh enggak, beda-beda kita. Nah, Kak Ivi ini siapa yang gak kenal ya, nggak usah dibacain lagi ya profil singkatnya ya. Penyiar radio, presenter televisi, pengajar di bidang komunikasi, seni peran, MC, content creator. Ada yang mau nambahin mungkin? Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan mereka hari ini untuk berbagi dengan kita di sini. Oke, sesuai dengan topik hari ini saya duduk dulu boleh ya? Oke. Nah, hari ini kita topiknya adalah preparing for the retirement that you want. Setiap orang saya yakin di sini usianya juga beragam ya. Pastinya kita juga karakternya beda-beda, menginginkan atau mendambakan masa pensiunnya juga beda-beda. Ada yang pengennya ini, ada yang pengennya itu. Nah, supaya kita lebih mengenal diri kita masing-masing nih ya, gimana kalau kita bikin pooling kecil-kecilan ya Pak Suyung ya? Betul. Boleh dibantu mungkin bagaimana mempersiapkan masa tua yang kita dambakan, bagaimana caranya, kapan kita mulainya, bagaimana mewujudkannya. Mungkin bisa dibantu dengan ditampilkan QR Code. Nah, Bapak Ibu silakan nih, ini masing-masing boleh gunakan smartphone-nya, di-scan QR Code yang ada di layar. Nah, diisi tuh ada sekitar 3 pertanyaan kalau nggak salah. 3 pertanyaan saja. Gampang banget. Simple banget Bapak Ibu. Nah, jadi dari sana nanti kita bisa tahu nih, kita bisa memformulasikan ya Pak Suyung ya. Kira-kira apa sih yang Anda inginkan di hidup ini? Duh, berat banget ya. Oke, saya berikan waktu 3 menit ya, cukup? Iya. Cukup kok harusnya, ya? Itu hanya 10 detik saja. Oh 10 detik ya, nggak harus mikir ya. Serius-serius banget mukanya kayak lagi pada ujian. Iya, soalnya ini soal duit Kak Ivi. Soal duit kan gak main-main ya. Iya langsung serius. Tapi pagi ini menyenangkan sekali. Gimana ya. Pak? Pertama, Bapak Ibu semua menyempatkan hadir di kelas ini. Lalu yang kedua, saya paling ganteng sendiri di panggung ini. Nah ini dia ya. Ditemani 2 public figure lagi. Kapan lagi Bapak Ibu? Ternyata nyaman juga di kursi ini ya. Pastinya sesi hari ini bakal rame dan pastinya Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu ya.
untuk mempersiapkan masa tua yang indah. Kayak tadi iklan tadi ya. Iya, iklan kayak Manulife. hashtagnya Maya Estianti, Bunda Maya. Hashtag semakin tua semakin bahagia. Ya, jangan semakin tua semakin penyakitan. Oh, itu dia. Semakin tua semakin bahagia. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, sudah selesai. Oke. Bisa tolong ditampilkan hasil poolingnya? Pengen tahu nih, Bapak Ibu yang di sini, kira-kira demografinya yang seperti apa sih? Ini kenapa lebih lama dari mesin pencarian ya? Harusnya langsung nongol gitu loh. Ekspektasi saya langsung keluar gitu. Iya. Nah. Wah, tapi nggak muncul ya sepertinya. Oke, sebentar. Tim teknis kita di mana? Oh, lagi diupayakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat-lihat sih ya, kurang lebih ya 40 tahun ada ya? Yes, sepertinya. Hey, aku melihat di sini semua dari sini, aku melihatnya ini 20-an semua. Sama dengan umur saya ya, Kak Evi ya. Nggak tahu kalau maskernya dibuka sih. Ini kayak milenial semua deh. Milenial ya? Oh jangan-jangan, kita harus realistis ya. Realistis supaya ya. nanti hitungannya pas, Yeah. kalau nggak nanti kacau. Harusnya bayangan saya, tebakan saya harusnya Bapak Ibu semua ini tergolong di Baby Gen X ya. boomer. Gen X ya harusnya ya. Ada yang Gen X, ada yang enggak. Sebagian baby boomers ya. Enggak, iya. Nih, Iya. yang depan lagi cekrek-cekrek ini pasti Gen Z nih kayaknya nih. Masa? Kata dia, Millennials kenapa ya? dilempar ke aku sih nih, kayak aku kayak lagi di smash. Oke, belum. Belum ya. Kita Pak Suyung. Iya. Wah, kita gede banget loh ini. Terlalu mengintimidasi sepertinya ya. Oh nggak apa-apa. Kalau gitu kita ini Kita ya. lanjut aja deh, nggak Kita apa-apa. lanjut dulu ya sambil diutak-atik ya. Kak Iya. Ivi ini kan entertainer ya, pada tahu ya entertainer ya. Kalau misalnya nggak tahu coba deh buka IG-nya. Pasti suka ngeliat Kak Ivi joget-joget TikTok yang keren banget. Sebagai seorang entertainer kepikiran gak sih dana pensiun? Apa nggak ngerti dana pensiun tuh apa terminologinya? Jadi entah dulu gue aku zaman muda gitu ya kemakan sama nasehat-nasehat orang-orang bank gitu ya saat itu yang datang kepadaku. Jadi aku tuh sudah mempersiapkan dana pensiun itu mungkin 15 tahun gitu. Jadi ya mungkin kan Di usia 15 tahun? enggak 15 tahun lalu, 15 Oke. tahun lalu atau bahkan mungkin lebih dari 15 tahun gitu. Jadi ada orang perbankan yang mendekati gitu kan. Jadi dia kan punya banyak hal yang mau dia ceritakan ya tentang tabungan, tentang deposito, tentang ini itu dan itu sampai akhirnya dia sampailah kepada penjelasan mengenai dana pensiun gitu. Dan karena aku termasuk anak muda yang saat itu haus akan informasi, jadi begitu yang ini udah tahu, yang ini tentang deposito udah tahu, ini tentang obligasi udah tahu, tentang reksadana udah tahu. Oke, apa ini? Apakah ini gerangan si dana pensiun ini gitu. Jadi mencari tahu. Nah ini gue belum nih gitu, saat itu tuh begitu. Jadi jujur dana pensiun sih udah aku persiapkan ya itu tadi mungkin lebih dari 15 sampai 17 tahun yang lalu. Jadi saat itu usianya berapa? Nah, Maaf ya harus ditanyakan karena supaya Jadi bisa ketahuan. kita bisa paham oh kira-kira sudah saatnya belum ya atau masih lama gitu kan ya. iya gitu, cuman ya memang ternyata juga rupanya rasa-rasanya nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi nih ya. Karena walaupun sudah dipersiapkan dan sudah tahu dari dulu itu ternyata ada informasi yang aku tuh kurang mudeng saat itu. Kurang lengkap dan terlalu terburu-buru aja sih menyerapnya. Sehingga jadi walaupun udah dipersiapkan gak pas juga gitu loh. Aduh nangis nih abis ini. Ya tapi gitu deh ceritanya kurang lebihnya. Oke. Nggak pasnya itu karena apa tuh Kak Ivi? Yang nggak pasnya karena rupanya dana pensiun yang aku persiapkan itu kemungkinan besar jauh dari yang seharusnya bisa aku nikmati gitu. Nah jadi kalau ditanya nggak pasnya apa ya itu tadi. Jadi rupanya kan kalau ngomongin dana pensiun itu kan harus kita pikirkan kira-kira yang kita butuhkan tuh berapa nanti di masa kita itu mau pensiun gitu kan. Nah itu yang aku nggak pikirkan. Oke, jadi mungkin
pada saat perencanaan di awal kurang matang kali ya Yes, Pak Suyung. jadi- Apa sih yang menjadi penyebab kegagalannya ini? Jadi sudah mudeng, tapi ya kurang detail gitu ya, Kak Ivi ya. Ya itu common sih ya, banyak sekali. Ketika kita bicara mengenai pensiun itu kan, mungkin ada yang nggak tahu, ada yang kepikiran, ada yang nggak kepikiran sama sekali. Kepikiran tapi ya nanti deh, belum, masih jauh gitu kan. Tapi nanti mungkin kita akan bahas ya Bapak Ibu, ternyata pensiun itu complicated loh gitu kan. Pensiun itu membutuhkan rencana sedini mungkin karena nanti kita akan coba berhitung ya. Nanti kita mulai pelajaran matematika Bapak Ibu, kita coba menghitung-hitung simulasi. Sebenarnya nggak semudah itu ya, membutuhkan komitmen, membutuhkan kedisiplinan dan harus dimulai sejak dini gitu kan. Sedini apa? Se-early apa Ya, dana itu yang pensiun itu menarik harus ya. disiapkan? Makanya harus disesuaikan dengan masing-masing orang, ya kan? Karena setiap orang berbeda-beda, tujuannya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda dan sebagainya. Tapi yang penting di sini adalah ketika kita bicara mengenai pensiun, Bapak Ibu, yang pertama yang paling penting yang kita harus step awal dulu deh ya, adalah kesadaran, Bapak Ibu ya. Sadar bahwa mungkin slide bisa berganti dulu Om Farhan, ke slide saya aja dulu. Nah, di sini mungkin Pak Suyung ingin menitik beratkan mengapa kita harus mempersiapkan dana pensiun seawal-awal mungkin Yes, ya. Betul. Oke. Jadi ini mungkin baru pembahasan awal sekali, step paling awal banget. Slide belum muncul, nggak apa-apa, saya lanjut aja dulu ya Bapak Ibu. Jadi intinya tadi ya balik lagi, ketika saya berinteraksi dengan teman-teman atau dengan junior, mereka itu namanya pensiun tuh gimana nanti deh, belum kepikiran, masih jauh, masih muda, masih produktif, masih sehat dan sebagainya. Jadi memang nggak semua orang itu bisa mau ya willing untuk melakukan perencanaan pensiun Bapak Ibu. Karena tadi yang pertama kata-kata kuncinya adalah insyaf dulu ya Bapak Ibu ya. Sadar dulu bahwa kita tuh butuh loh source yang akan menghidupi kita di waktu yang akan datang. Kita tuh butuh loh hidup layak di yang akan datang. Kita tuh butuh open minded loh untuk berusaha mengejar impian ini, ya kan? Dan kita tuh butuh loh alat-alat, kendaraan-kendaraan untuk mengejar inflasi. Ya tentunya uang hari ini dengan uang yang akan datang kan beda ya Bapak Ibu jumlahnya. Wow, jumlahnya sama, tapi nilainya beda. Nah itu dulu tuh yang perlu disadari. Baru setelah itu kenapa begitu? Karena biar kita bisa pensiun hidup sesuai yang kita inginkan. Kita punya source-nya untuk menghidupi kita di masa yang akan datang. Kita nggak harus mikirin lagi inflasi, ya kan? Dan sebagainya gitu Mbak Mona. Jadi itu yang tahap pertama ketika kita bicara pensiun. Ya kalau ketemu Mbak Kak Ivi terus Kak Ivi, pensiun apaan? Ya nggak nyambung ngobrolnya. Jadi yang ini nggak bisa dipaksa. Kita hanya perlu untuk mengingatkan aja gitu kan. Semoga setelah mendengar, setelah melihat, ngitung-ngitung, oh jadinya mulai lebih ke gambar ya. Bahwa pensiun tuh segitunya. Iya, dan ternyata waktu pensiunnya kita Mona tuh emang beda-beda tiap orang gitu ya. Betul. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua ternyata waktu kita menentukan kita mau pensiun itu berbeda-beda. Kalau waktu aku nyiapin waktu itu tuh aku kepikirannya tuh di usia 45 tuh. 45. Oke. Waktu itu tuh yang berapa belas tahun itu. Jadi 45 tuh kepikirannya di aku tuh saat itu ya gitu kan. Saat itu kan masih siaran radio, walaupun sekarang juga masih siaran di radio gitu loh aku. Nah saat itu mikirnya nanti 45 pengen ongkang-ongkang kaki tidak bekerja gitu kan. Nah tapi ya itu lagi tidak detail sih sebetulnya, berpikir di zaman muda. Saat itu nih Mona nih kayaknya yang aku sadari sekarang tuh adalah tidak berpikir mau pensiunnya beneran di umur segitu, mau apa yang dilakukan, mau apa yang dinikmati, mau apa yang dimiliki, itu enggak didetailkan gitu loh. Nah ini yang sekarang jadinya kacau balau. Nah siapa nih yang seperti Kak Ivi? Awalnya kepikiran mau pensiun di umur 40-an. Ada?
Enggak ya, nggak ada ya. karena masa pensiun secara apa ya? Indonesia itu 55 ya. 55. biasanya ya. Jadi Iya. orang terjebak dengan angka 55. Dan yang menariknya Bapak Ibu, memang kalau menurut survei yang kita punya, jadi generasi baby boomers, generasi Gen X itu suka bekerja Bapak Ibu. Jadi memikirkan pensiun itu nanti di usia yang lebih tua bahkan di atas 50, ada yang 57, ada yang 60. Kok aku 45 ya waktu itu? Nah, Ada yang salah tuh sama gue. Berarti jiwanya muda nih Kak Ivi ya. Karena kalau menurut survei yang kita lakukan ya Mbak Mona ya. Jadi makin muda generasinya itu semakin pengen cepat pensiun. Jadi definisi pensiun untuk millennials itu tidak lagi berkaitan dengan angka 55. Tapi definisinya adalah passive income, keamanan finansial. Jadi nggak berhubungan dengan kerja, nggak berhubungan dengan tahun. Itu menariknya, millennials makanya katanya pengen cepet-cepet aja gitu kan ya. Iya, nggak ada sabar-sabarnya ya. Yes. Nah, kalau kita ngeliat nih pasti Bapak Ibu seperti Kak Ivi, seorang entertainer yang tidak terikat ya, bisa dibilang pekerja lepas ya, by project ya, by panggilan sih sebenarnya, tapi saya lebih sopan nih ngomongnya by project gitu. Freelancer maksud saya ya. Oke, kalau Pak Suyung ini kan terikat ya, pekerja kantoran profesional di Mami. Bapak Ibu juga pasti mungkin ada yang latar belakangnya dunia usaha, entrepreneur, beda-beda. Nah, apakah background ini juga menentukan usia pensiun mereka-mereka, Pak Suyung? Atau mungkin sebagai freelancer harus lebih awal 45 gitu, supaya bisa ongkang-ongkang kaki lebih awal? Kalau freelancer mungkin nanti kita dengar testimoninya dari Mbak Ivi kali ya. Gimana cara mengaturnya ya. Tapi tentunya di sini cuma ada satu benang merah sih. Sadar, komitmen, lalu balik lagi tadi disesuaikan ya kan, kemampuan orang berbeda-beda. Nah, tapi menariknya mungkin saya mau share sesuatu ya Bapak Ibu, ini kayaknya screen-nya sudah mulai bisa ya. Coba kita next, ini tadi sudah lewat, next. Nah, coba balik lagi. Nah ini sebenarnya tadi saya mau share di awal ya Bapak Ibu, dari gambar, Farhan digambar aja. Nah ini kan satu analogi yang saya bikin untuk menggambarkan ya, bahwa ketika kita melangkah Bapak Ibu, kita harus tahu tujuannya. Nah kalau kita lihat gambar ini, jelas-jelas orang ini tahu tujuan hidup dia. Tujuan dia saat itu adalah ingin melewati satu sungai, di mana nggak ada jembatan di situ. Tapi tujuannya jelas loh Bapak Ibu, saya mau sampai di seberang. Caranya masing-masing dan gak mudah, makanya di situ batu-batu adanya, ya kan? Terjal Bapak Ibu, memang gak mudah mempersiapkan, tapi at least kita tahu tujuannya dan kita mulai. Nah pada akhirnya beliau di gambar ini memilih menginjak batu-batu yang besar. Kurang lebih seperti itu ya gambaran analogi kita pensiun. Nah tapi kalau boleh saya mungkin ingin lanjut ke slide berikutnya Om Farhan. Nah kalau kita bicara persiapan ya Bapak Ibu ya, mungkin ini yang kadang-kadang kita lupa juga. Sama sepertinya analoginya seperti kita menggambar satu gunung. Tapi Bapak Ibu jangan kegambarnya bahwa gunung adalah besar sekali, tinggi sekali, nggak mungkin dicapai. Jangan ke situ ya Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin menganalogikan bahwa ketika kita menggambar gunung dari dua dimensi, itu hanya ada naik dan turun. Which is ini adalah fase atau financial journey-nya kita, ya kan? Ketika naik fase akumulasi, ketika turun fase dekumulasi. Nah ini yang kita juga harus aware bahwa saat ini kita semua adalah sedang mendaki gunung. Artinya kita membangun perbekalan Bapak Ibu. Ngumpulin aset sebanyak-banyaknya, ngumpulin simpanan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Ya untuk nanti kita pakai di saat siklusnya sudah turun. Karena seperti mesin, kita kan nggak mungkin produktif terus ya Bapak Ibu. Nah, disitulah peranannya. Di saat kita turun, kita pakai, ya pakainya mau sebanyak apa? Pilihannya kan sekarang ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah nabung, nggak pernah invest, apa yang akan kita pakai nanti? Mungkin tergerus inflasi. Jadi ya mungkin kuncinya jangan gimana nanti, ya kan? Tapi nanti gimana? Ya, so kita harus aware itu dulu tuh. Maksud saya seperti itu. Nah kalau dilihat dari tujuannya Bapak Ibu, tujuan kita perencanaan keuangan untuk apa sih? Nah
Kalau boleh, ini versi banyak-banyak ya Bapak Ibu, tapi kalau boleh saya share yang secara teori yang saya suka adalah kelima hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah security, ya financial security yang kita semua pasti, ini sebagai paling dasar lah ya, kita semua pasti sudah aware. Di mana kita memenuhi kebutuhan premier kita. Ya. Makanan, rumah, kebutuhan harian dan sebagainya. Nah lalu ke step berikutnya adalah vitality ya. Di sini kita sudah mulai punya simpanan, kita sudah mulai punya investasi dan tercover semuanya oleh insurance gitu kan. Nah baru berikutnya adalah financial independence ya, di mana udah mulai nih kita bisa manage utang-utang ya, nggak usah terlalu besar, kita udah surplus ya. Passive income juga kita sudah mulai terima ya dari banyak hal yang kita lakukan termasuk investment kita. Berikutnya adalah financial freedom. Ini yang pasti kita sering dengar ya Bapak Ibu ya. Financial freedom, financial freedom. Ya intinya adalah financial freedom itu kita punya passive income yang lebih cukup nih. Lebih banyak ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan. Nah yang terakhir puncaknya adalah absolute financial freedom Bapak Ibu. Ini goals utamanya kita ya, walaupun memang challenging ya. Dimana di saat itu kita hidup seperti di surga ya Mbak Ivi ya. Semua bisa. Pergi ke mall, ini barang bisa gue beli sih, tapi mungkin nggak perlu ya udah gitu ya. Itu kan punya rasa yang sangat nyaman sekali. Nah itu yang kita kejar. So jadi kalau ditanya sebenarnya perencanaan pensiun itu ke arah mana sih? Sebenarnya kalau saya boleh gambarin ya 5 hal ini. Which saya yakin kita yang ada di duduk di ruangan ini harusnya kita sudah sampai di fase antara 2 sampai 4 ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita sedang menuju ke fase puncak kelima. Nah itu yang kita persiapkan. Okay. Artinya siapapun itu, apapun itu latar belakangnya, freelancer kah, karyawan kah, pebisnis kah, punya dana pensiun itu adalah hal yang mutlak. Yes, kewajiban ya, keharusan ya, bukan kewajiban ya, keharusan tapi bukan kemewahan. Karena harus kita cari, harus pakai komitmen dimulai dari dini dan ditambah nih Bapak Ibu ya. Sayangnya sedikit millennials di sini, saya mau ngingetin ditambah dengan penyesuaian sedikit di gaya hidup. Ya kan, itu yang penting ya. Kalau enggak kapan nyampainya. Nah, harus menyesuaikan gaya hidup. Yes, kira-kira porsi yang pas untuk menyisihkan pendapatan kita untuk dana pensiun itu berapa ya Pak Suyung ya? Menyisihkan dana pensiun? Iya. Wah, saya rasa sih balik lagi ke individu masing-masing ya. Contohnya gini Bapak Ibu, kemarin ini saya suka ngobrol, ketemu. Karena basically saya bukan financial planner ya Bapak Ibu, tapi saya adalah manager investasi. Jadi kita sering berinteraksi kan dengan banyak orang, ngomong soal inflation, ngomong soal makro, ngomong soal fund dan sebagainya ya. So nanti kalau Bapak Ibu ada kebutuhan ke sana, nanti kita bisa tanya jawab, diskusi juga di Q&A session. Tapi sering sekali yang datang itu ngomong, waduh saya udah aware nih pensiun Mbak Mona. Tapi ya uangnya gak ada. Jadi artinya utangnya jauh lebih besar daripada pendapatannya. Nah berarti end of story titik. Karena pensiun, investasi dan sebagainya ya itu adalah langkah berikutnya setelah kita bisa manage utang gitu kan. Kalau utangnya masih terlalu banyak daripada penghasilannya, ya udah kita nggak bisa bicara lebih banyak toh. Oke, jadi harus ada spare funds ya. Iya, betul. Kak Ivi, pada saat kerja nih awal-awal merintis karir, kepikir gak untuk nyisihin uang untuk dana pensiun? Meskipun gak jadi prioritas utama gak apa-apa, tapi ada gak sih? Ya itu yang tadi aku bilang di awal bahwa ada banget. Menariknya tuh adalah gak tahu kenapa ya aku kayak terpanggil aja gitu saat itu di usia 20-an tuh udah kepingin tahu tentang bagaimana mengatur keuangan gitu loh. Karena justru aku mungkin belajar dari pengalaman orang tuaku yang ngatur keuangannya rada berantakan. Ini maaf ya, orang tuaku mungkin yang almarhum ayahku mungkin, ngapain bawa-bawa gue gitu katanya dia. Kok jadi gue disalahin, gue udah gak ada nih gitu. Tapi yang jelas ini kalau boleh jujur memang orang tuaku tuh agak berantakan lah ya gitu. Karena
ya Mungkin memang literasi keuangannya juga belum kesana stabil, ya. stabil. Terus udah gitu juga mungkin pengetahuannya juga belum sampai kesadarannya. Nah karena ngelihat seperti itu, akhirnya efeknya dampaknya kalau ke aku dampaknya justru jadi kayak, waduh, kepingin tahu gimana sih cara ngelola keuangan yang benar gitu. Itu makanya tadi tuh udah sempet nyiapin soal dana pensiun gitu. Jadi dari muda tuh aku tuh udah kesannya udah gak muda lagi ya. Tapi udah benar-benar waktu umur 20-an itu benar-benar udah tahu bahwa ada tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dan jangka panjang itu salah satunya adalah dana pensiun. Nah udah tahu itunya, tapi detailnya itu benar-benar sebenarnya, aduh makanya sayang banget maksudnya aku kalau boleh kembali lagi kalau ada mesin waktu rasanya pengen balik lagi karena yes as much as I know the information gitu, all the informations, tapi ternyata bukan all juga gitu, bukan semua informasi juga, jadi masih kurang detail gitu loh Pak Suyung, Mas Suyung. Betul. Nah akhirnya ya intinya jadi dipersiapkan sih dari dana pensiun itu, walaupun mungkin ya akhirnya tidak maksimal seperti yang seharusnya. Bocorin dong Kak Ivi, pada saat 20-an itu pendapatannya kira-kira range-nya berapa, kemudian yang disisihkan dari pendapatan itu untuk dana pensiun tuh berapa gitu. Kenapa sih nggak working out gitu, kenapa gagal gitu, nggak sesuai dengan kata hati. Nggak sesuai, waduh kegagalannya tuh banyak. Gini, masa muda ya kan, ini siapa nih yang masuk, masih ada yang usia 20-an nggak di sini? Boleh? Hai. Jangan ngaku-ngaku ya. Aduh. Hai Besti. Kalau ada 20 saya 18. Oke, Besti-bestiku, aku tahu sekali rasanya berada di usia 20-an dan mungkin juga 30-an di mana dunia sepertinya berada di dalam genggaman dan sepertinya rasanya energi dan power kita, tapi emang bener jadi nikmatilah hidup itu. Nah, aku juga saat itu menikmati hidup banget. Jadi kalau boleh ditanya berapa sih range penghasilannya? Saat itu tuh boleh gak ya diomongin nih? Range aja gak apa-apa. Antara range berapa aja ke berapa. Ya gitu. Saat itu. Karena kan sebagai freelance juga gak tetap dong Kak Ivi ya? Iya gak tetap juga kan. Jadi anyway, range-nya aja. Range-nya aja ya. Range-nya tuh saat itu bisa lah dapetin kayak 30 million gitu. Okay. Sebulan gitu ya. Nah tapi kan itu naik turun ya dalam seperti yang kita tahu ya namanya juga freelancer kan gitu. Jadi emang aku tuh kerja rada banyak dan rada gila deh saat itu. Nah saat itu sebenarnya tuh banyak banget itu gitu. Tapi yang disisihkan tidak sebanyak itu karena hura-huranya lebih banyak lagi gitu. Jadi aku inget banget jadi aku tuh belum pernah keluar negeri gitu sama sekali. Terus begitu nyampe ke keluar negeri norak kan gitu. Jadi panik. yang panik gitu. Jadi setiap tahun tuh harus keluar negeri, harus lihat dunia gitu. Jadi ya udah pasti biayanya kacau balau sih. Tapi di antara kacau balaunya itu karena aku nggak punya ini nih yang bahaya. Aku tuh nggak punya financial planner. Dan nggak punya financial planner. Menurut aku itu penting juga sih ya walaupun ya tadi Mas Suyung udah bilang bukan financial planner, cuman aku pengen kasih aja selipan-selipan dikit lah ya gitu. Aku gak punya financial planner nih teman-teman, jadi semuanya tuh by feeling gitu. By feeling aja alhamdulillah ya masih kepikiran tuh ya gitu. Ya udah by feeling kayak gitu, jadi berantakannya tuh adalah ke biaya kenakalan dan hura-hura itu. Kenakalan maksudnya ya biaya hura-hura ya, jangan terlalu berpikir negatif please. Gitu. Iya, jadi sebenarnya memang setiap dari kita tahu lah ya uang kita itu berapa, uang kita harus dikemanakan. Tadi sedikit menambahkan kalau ada financial planner mungkin lebih bisa kita maksimalkan dengan uang yang ada ya. Tidak hanya saja mengandalkan intuisi dan feeling semata. Iya, jadi kalau ditanya berapa disisin buat dana pensiun, ya ampun paling berapa sih? Berapa persen deh? Aduh kecil banget deh pokoknya beneran kecil banget. Berapa persen ya? Mungkin less than 5% kali. Less than 5%. Pak Suyung bener gak tuh caranya Kak Ivi seperti itu? Dengan pendapatan misalnya antara 30 juta tapi 5% doang untuk dana pensiun. Di usia 20-an tadi ya, 20-30. Ya kalau ngelihat volumenya kecil banget ya jadinya. Gak pantas ya. Tapi ya paham karena saya juga pernah kan melakukan itu ya. So jadi saya rasa kita semua pernah melakukan itu. Tidak ada kata terlambat gitu kan. Yang penting insyaf dulu deh sekarang gitu kan.
Nah, kita beranggapan di sini semua udah pada insaf ya. Yang pastinya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini sudah tahu pentingnya dana pensiun dan bagaimana mempersiapkan dana pensiun itu ya. Dan pengen tahu gimana sih caranya supaya waktu yang tidak panjang ini bisa kita maksimalkan ya. Oke, jadi sebelum ke sana, apa yang harus kita antisipasi jika sudah tidak di usia 20-30 lagi? Kan harus sedini mungkin nih tadi katanya kan. Sementara saya lihat Bapak Ibu di sini ada yang usianya 40-an, ada yang 50-an. Benar kan ya? Saya nggak salah tebak ya. Nah, apa yang harus diantisipasi jika sudah di usia menjelang masa pensiun? Oke, sebelum kita ke sana, saya masih penasaran nih. Boleh nggak kita polling lagi ya? Udah Yang bisa? kedua. Oh Bisa iya nggak udah ya? bisa, sudah Kita ada. melakukan polling yang kedua kali ya. Iya, supaya kita bisa lebih memahami ya. Yes. Memahami Bapak Ibu ini sebenarnya rentang usianya berapa, keinginannya apa, maunya apa. Bisa ditampilkan? Kita coba ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala teknis lagi. Nah, ini Oh sekali polling kedua lagi. ya. Polling kedua. polling kedua aja ya, kita masuk ya. Bapak Ibu boleh. Oke. Oke, jadi polling kedua ini, usia berapa sih Bapak Ibu mulai berpikir mempersiapkan dana pensiun? Kalau Kak Ivi tadi sekitar 20-an, 30-an tuh udah kepikiran ya, tapi kepikiran doang. Ya dikerjainnya cuma 5% soalnya. 5%. Ya jadi bisa dibilang ya masih oke lah ya, masih oke, masih kepikir udah syukur Yeah. alhamdulillah. Lalu di usia berapa Anda akan pensiun? Nah, target pensiun, usia pensiunnya itu berapa sih? Pilihannya tuh ada yang di bawah 57, ada yang di atas 60. Nah, kebanyakan Bapak Ibu nih inginnya kira-kira pensiunnya kapan? Dan yang terakhir, apakah sudah tahu persis berapa dana yang dibutuhkan saat pensiun nanti? Nah, sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, mudah-mudahan kali ini berhasil. Oh ternyata masih ada yang mikir-mikir, masih ada yang bingung gitu. Kira-kira kapan ya gue mau pensiun gitu kali ya. Jadi belum kelar-kelar nih polling kita. Ini sambil ngisi ya, aku mau menambahkan sedikit ya. Tapi kan gak enaknya kerja freelancer kayak aku gini tuh banyak banget nih. Jadi kayak gini loh, maksudnya kalau dulu tuh dipikir-pikir ya single dapat penghasilan banyak tuh harusnya banyak banget yang bisa aku lakukan gitu. Terus udah gitu, kalau sekarang ini kan tahu sendiri lah ya di dunia kayak misalnya aku nge-MC. Ini sekarang aja nggak aku yang nge-MC, yang nge-MC atau yang memoderatori adalah Mona gitu. Jadi kan kita terregenerasi gitu ya gitu. Terregenerasi terus udah gitu juga pasang harga juga nggak bisa So jual mahal. nggak bisa. Mona kok jadi cerita dapur kita sih dunia ini ya kayak gitu. Jadi jangan bayangkan bahwa waduh ini eskalasi pendapatannya nih akan bombastis, fantastis gitu-gitu deh. Gitu. Jadi ya itu maksudnya nih mungkin siapa tahu ada yang di sini juga sama freelancer juga atau apapun itulah ya. Ya aku mau bilang bahwa ya gitu ternyata dengan berumah tangga, punya anak, kebutuhan itu makin banyak, pendapatan juga ya gitu turun naik gitu lah segala macam. Jadi ya makanya kalau boleh flashback balik lagi ke masa muda dulu saat itu tuh kayaknya sebenarnya wah harusnya bisa keren banget menyiapkan dana Apalagi pensiunnya. sekarang kan kita lagi dibayang-bayang tahun 2023 yang sedikit-sedikit bisa dibilang suram ya, kurang Gelap terang gitu gitu ya. Nggak mau ngomong resesi sih. Nah terus bicara soal inflasi saat ini, kita kan juga harus mengimbangi ya laju inflasi. Belum lagi laju inflasi pendidikan. Ini nih yang lebih cepet banget ya. Pasti Bapak Ibu di sini punya anak, Kak Ivi punya anak, Pak Swing punya anak. Inflasi pendidikan itu tuh nggak luar biasa loh laju kecepatannya ya. Kalau inflasi umum, bahan pokok, pangan dan lain-lain itu mungkin sekitar berapa Pak Suyung? 5% kah ada? Ya, saat ini sekitar 5-6%. Kalau ya. untuk pendidikan, uang sekolah anak kayaknya tiap tahun naiknya double-nya ya. Iya kan ya? Nah itu dia. Bagaimana nih caranya kita mengelola keuangan kita ya supaya bisa memenuhi laju inflasi yang ada secara umum, kemudian pendidikan, tapi juga ada
ada dana yang tersisa yang bisa di-spare untuk pensiun. Nah Kak Ivi ada nggak sih tipsnya? Kak Ivi kan juga punya anak 2. Nah tadi kan juga udah kepikiran untuk menyisihkan uang untuk dana pensiun. Gimana cara ngelola ngatur keuangannya ala freelancer? Kalau ala freelancer sih sebetulnya kalau ya tetap sisih gini. Jadi ada peralihan sih dari dulu tuh kayaknya sisanya dulu baru dikelola gitu ya. Jadi Hura-hura dulu, happy dulu, nah sisanya baru hura-hura dulu baru kelola. Tapi kan seiring dengan kedewasaan juga gitu ya, hikmat kebijaksanaan gitu. Ya udahlah, untung juga bagus dapat hikmat kebijaksanaannya. Jadi ada kesadaran juga yang akhirnya oke, sekarang ini harus disisih gitu, harus diatur dulu baru deh gitu ya biaya hura-huranya. Nah itu jadi kalau sekarang sih ya udah kayak begitu tuh Mona. Nah kalau ditanya lagi detailnya apa? Detailnya tuh ya pasti dengan banyak sekali bermain di instrumen investasi, ragamnya tuh banyak gitu. Itu sih resepnya. Jadi benar-benar kalau ditanya apa aja gitu, ya banyak, you name it lah. Emasnya ada gitu kan, ya walaupun cocok ya. dikit-dikit gitu kan, ya dikit-dikit ya. Cuman maksudnya ya ada lah buat lumayan-lumayan lah ya gade-gade kalau misalnya susah gitu kan. Terus udah gitu ya apaan lah, reksadananya ada. Oke, Gitu. kita bedah ya, kita penasaran ya isi portofolio Ivi Batuta. Nah seperti apa? Ya gitu semuanya ada ya, jadi reksadananya ada, obligasinya ada ya, apalagi deh. Kriptonya misalnya. ada nggak nih? Apa? Cryptocurrency. Kripto kecil-kecilan ada. Oh ada juga. Oh, Udah kayak millennials loh ya Mbak Ivi ya, mainnya Gak mau kalah cryptocurrency loh. dia ya. Kecil-kecilan sahamnya ada gitu. Ya tapi udah gitu, aku bener-bener sedikit gitu ya. Karena justru karena nggak ngerti, jadi main amannya kalau buat aku nih gitu justru semuanya aja gitu. Dikit. Jadi Nah. pikirin misalnya bulan ini, yang ini udah, yang ini gitu. Iya Yang ini, gantian. coba yang ini Iya gitu. supaya adil ya. Ya supaya ada gitu. Nah dana pensiunnya gimana dong? Kalau yang dari tadi masa 5% doang, ada kenaikan nggak? Kan sekarang kan udah dibagi-bagi nih ke anak-anak lain, investasi lain, produk-produk lain. Dana pensiunnya semakin berkembang atau masih 5% aja sedari dulu hingga sekarang? Ya tentunya semakin Nominalnya jadi naik tapi persentasenya 5%. Itu lagi, gitu ya. ntar dipelototin Kak Ivi ya. Pak Suyong ini. Jawaban Mas Suyung itu adalah yang tertepat. Oh begitu. Pak Suyong apakah seperti pengelolaan seperti ini tepat? Pastinya seiring kita karir kita bertambah naik gitu ya, pasti penghasilannya juga naik. Otomatis alokasinya kalaupun itu 5% ya pasti cuma 5%, tapi kan jumlahnya bertambah. Apakah boleh seperti itu? Bukankah kalau misal umur kita makin naik semakin menjelang masa usia pensiun, dana pensiunnya harus ditambah ya? Iya tentunya harus ditambah ya. Makanya nanti kita akan belajar matematika ya Bapak Ibu ya. Untuk memperlihatkan bahwa oke, kurang ya kita ya gitu ya. Oh jadi nanti kita akan tampilkan yang namanya financial calculator Yap. ya. Nanti bisa ada hitung-hitungan formulasinya tuh. Gimana supaya usianya berapa banyak yang harus disisihkan untuk dana pensiun Yap. supaya bisa terwujud impian untuk pensiun di usia yang Anda inginkan. Begitu kurang lebih ya Betul, Pak Suyong betul, ya. betul, Karena Mbak Mona. masing-masing orang kan beda. Saya nggak bisa pukul rata, nanti di usia 60 atau berapa gitu ya. Oke. Bisa saya tanyakan langsung aja deh ya Yes, ke Bapak Ibu sepertinya semuanya masih ya. Ini ya. Oke. Boleh tunjuk tangan. Jadi saya aja deh, Mbak akan Mona. Oke. 2 dan 3 aja kali ya. Oke. Bapak Ibu ada nggak di sini yang ingin pensiun sebelum usia 60 tahun? Wah. Ini jujur ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya nggak usah nanya pertanyaan berikutnya karena mayoritas udah pengen usia sebelum 60 tahun. Oke, di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun pensiunnya. Tunggu, boleh nanya Bu, kenapa mau pensiun di atas 60 tahun? Ya oke. for some tuh Jadi- kayaknya Benar, enak gitu kalau produktif terus gitu ya. Iya. Oke, Jadi paham, memang nggak ada paham. yang salah sih Mbak Mona. Iya, iya. Kan preferensi orang beda-beda. Oke, nah pertanyaan terakhir ini. Nah ini Tahu nggak sih Bapak Ibu sudah tahu ketika nanti mau pensiun berapa dana yang dibutuhkan? Nggak usah dipikirin, nggak penting ya. Nah,
Kok nggak penting ya? Nambah beban pikiran ya. Ya, yang penting intinya mungkin sebanyak-banyaknya kali ya. Oh iya, oke, sebanyak-banyaknya. Nah ini jadi valid memang. Banyak kan nggak tahu ya. Bahkan ya Bapak Ibu, kalau kita mau cek ya, ini survei dilakukan oleh, coba Om Farhan, kita next slide. Jadi memang ketika kita belum tahu sama sekali nih, kita belum ngerumusin dan sebagainya, sebenarnya nggak usah kecil hati juga ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata survei yang dilakukan oleh Fidelity seperti yang Bapak Ibu lihat, bahkan ini di 5 negara maju ya, yang kita pikir harusnya kalau negara maju, orangnya penduduknya juga harusnya sudah lebih open mind, sudah paham betul gimana financial literacy dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, persentasenya juga nggak bagus ya. Kesiapan individu di Amerika contohnya hanya 44% untuk pensiunnya. Bahkan di Hong Kong hanya 23%. So jadi kalau kita sampai saat ini belum tahu, ya nggak apa-apa juga, nggak usah kecil hati juga. Tapi saya perlu Bapak Ibu pahami konsep si pensiun ini biar nggak nyesel ya. Nah so kalau tadi mungkin ditanya ya sama Mbak Mona, gimana ya kalau terlambat gitu ya kita merencanakan persiapan pensiun. Ya pasti semakin lambat, ongkosnya jadi semakin mahal Bapak Ibu. Nah biar ada gambaran Bapak Ibu, ini adalah contoh perhitungan paling simpel. Ini asumsi saya untuk orang-orang di Indonesia ya. Jadi rata-rata ekspektasi orang hidup di Indonesia berapa tahun sih Bapak Ibu? Sampai saat ini mungkin sekitar 70 tahun ya. So jadi saya put 70 tahun. Terus pensiun berdasarkan perusahaan di Indonesia juga rata-rata 55 ya, walaupun sekarang ada yang 57. So saya put 55. Berarti masa pensiunnya itu kita masih punya 15 tahun. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Nah 15 tahun itu kalau kita kali 12 per bulan, jadi kita punya 180 bulan untuk hidup di masa pensiun. Kalau asumsi pengeluaran kita setiap bulan 10 juta aja Bapak Ibu, yang saya rasa 10 juta ini sangat minim ya, untuk apalagi kita tinggal di Jakarta ya. Ya taruhlah kita sederhana ya Bapak Ibu ya, 10 juta aja cukup ya. Nah artinya biaya yang harus dipersiapkan saat ini adalah 1,8 miliar. Lumayan besar Bapak Ibu. Punya nggak ya duitnya? Kalau saya yakin Bapak Ibu punya ya. Tapi itu kalau pensiunnya saat ini Bapak Ibu. Next slide Om Farhan. Gimana kalau 10 tahun lagi? Karena kita nggak pensiun saat ini. Berarti kali 2 loh Bapak Ibu, 3,6 miliar. Kalau 20 tahun lagi, karena saat ini kita masih muda seperti saya misalkan, 20 tahun lagi, kali 3, 5,4 miliar. Kalau generasi yang di bawahnya lagi, masih 30 tahun lagi, kali 5 loh, 9 miliar. Mulai cenat-cenut ya Bapak Ibu ya, uangnya ngeri juga loh. Untuk 10 juta per bulan saja di masa yang akan datang. Dengan tingkat inflasi average sekitar 4,75%. Wow, cukup mengerikan. Tapi belum selesai sampai sini Bapak Ibu. Ada yang lebih mengerikan lagi. Next slide please. Siap-siap ya. Kalau sendiri tadi Bapak Ibu, tapi kan kita berencana pensiunnya berdua dong ya, dengan teman hidup. Jadinya pasti biayanya kali 2. Dan masa kita nyiapinnya makin panjang lagi. Ya. Nah, tapi ada satu fakta juga nih Bapak Ibu yang menarik yang membebani. Kita pikir saat muda itu biaya hidup kita mahal. Tapi ternyata kebalik, faktanya tidak begitu. Justru kita keluarin banyak uang juga di saat usia tua, bahkan mungkin lebih mahal. Kenapa? Ya karena kan balik lagi ya, mesin sudah tua, banyak masalah di kesehatan terutama ya. Belum nutrisinya dan sebagainya. So jadi menurut survei kirain turun ke 68%, tahunnya masih 94% loh. Nah, ini tuh saya alami loh Bapak Ibu. Bukan berarti saya udah tua ya Bapak Ibu. Tapi saya mengalami sebagai satu orang yang memiliki single parent, yaitu ibu saya jadi terbebani, kuat-unquote ya, walaupun saya rela.
Kenapa? Karena saya harus mencanangkan, menganggarkan dana emergensi setiap bulan ya. Kalau ibu saya ternyata, aduh Yung, mama pegal nih di sini. Waduh, kolesterol naik ya. Cek darah dulu ya mah. Cek darah udah berapa? Oh bener, keluar. Wah kita konsultasi dokter deh. Konsultasi dokter udah berapa? Oh aduh dikasih atorvastatin gitu ya. Mungkin Bapak Ibu paham. Fenofebrat dan sebagainya. Asam urat dan sebagainya. Aduh Yung kok matanya nggak enak. Wah bawa ke dokter lagi. Cek mata. Waduh mahal juga. Wah ternyata kacamatanya kurang sesuai. Harus disesuaikan. Uang lagi. Belum lagi kalau tiba-tiba masuk rumah sakit. Ya karena kelelahan, karena pencernaan terganggu, GERD naik dan sebagainya. So itu saya sudah alami dari sekarang Bapak Ibu. Dan itu tidak murah. Jelas itu membebani saya juga. Nah tapi bayangin ya, untuk yang seumuran saya atau bahkan di bawah. Bayangin saat ini pun kita sudah terbebani. Apalagi nanti di usia kita pensiun, di mana persaingan bisnis, persaingan kerja, kantoran, profesional makin tinggi. Artinya anak kita nanti itu tuntutannya makin tinggi kan ya. Belum lagi inflasi. Kita aja sekarang udah susah nih kan ya. Tadi Mbak Ivi cerita mau nabungnya kadang-kadang susah loh. Karena segitu tinggi tuntutan gaya hidup. Apalagi nanti anak-anak saya. Anak-anak yang seumuran saya punya anak lagi. Ketika saya tua, apakah kita akan nggak kasihan? Apakah kita akan tega Membebani anak. Ya? membiarkan anak membantu kita gitu? Sementara mereka aja kesulitan. Nah jadi artinya kita udah harus aware hal itu dari sekarang. Artinya kita harus punya dana source untuk kita hidup nanti. Biar nanti ketika kita tua, nak, nggak usah pikirin saya, nggak usah pikirin papa. Papa punya simpenan. Kamu serius aja sama hidup kamu. Udah, kan ini masanya beda ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Saya bisa paham sih. Jadi ketika anaknya dewasa, ibunya atau bapaknya tua, ditanggung renteng sama banyak orang. Ya kan? Kalau sekarang kan nggak bisa ya Bapak Ibu. Orang zaman saya aja cuma 1-2 loh anaknya. Saya pribadi cuma punya 1. Apakah nanti saya tega, gua akan tua, lu bantu gue ya? Kan gak bisa ya Bapak Ibu ya. Nah itu semengerikan itu sebetulnya Bapak Ibu. Ya jadi kalau ditanya Mbak Mona tadi, gimana antisipasinya? Wah ini gambarannya Bapak Ibu. Semakin menunda, semakin mahal. Ya kan? So kita harus segera mungkin sih. Ini baru hitungan simpel sih Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar lagi ya menggunakan kalkulator. Oke, kita kayaknya udah pada sadar ya. Udah pada sadar dan insaf semua di sini. Dan kita juga tahu pentingnya itu dana pensiun dan konsekuensinya kalau kita terus menunda-menunda. Dan Bapak, Anda tadi salah ya. Tidak boleh sebanyak-banyaknya karena kita perhitungan ini untuk mengetahui dana pensiun yang kita butuhkan adalah supaya kita tahu berapa dana minimum Yep. ya. Jadi bukan sebanyak-banyak ya Pak. Jadi dana minimum yang harus kita miliki jika kita ingin pensiun di usia yang kita inginkan. Yes. Nah, biar lebih ke gambar, gimana kalau kita ngitung-ngitung bareng ya? Iya, bagaimana sih Bisa cara di-show kita nggak ya? memulai mempersiapkan dana pensiun ini? Nah, boleh nih, ini investment calculator bisa Bapak Ibu scan. Nanti kita bisa lihat ya. Scan atau mungkin Farhan bisa tampilin kita punya financial nggak? Jadi ini bukan financial kalkulator yang canggih, Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai guidance saja lah untuk Bapak Ibu, karena saya bukan financial planner. Kalau financial planner harusnya akan lebih detail, lebih kompleks, tapi ini hanya simpel-simpel aja. Tapi ingin menggambarkan, ternyata simpanan saya nggak cukup. Nah, itu dia ternyata ya. apa yang saya tabung setiap bulan jauh loh dari target kita. Nah itu hanya ingin sebagai gambaran. Kira-kira bisa di-show nggak ya Farhan? Nah ini nih, ini bisa nih ya. Berarti investasi untuk masa pensiun ya pilihnya ya. Nah coba ya. Kira-kira kita enaknya isi berapa nih Bapak Ibu ya? Saya ingin mulai pensiun berapa tahun lagi nih kira-kira? 20 tahun? Ibu itu 20 tahun, ada lagi mungkin? 20 ya? 10 tahun lagi? Atau kita taruh di tengah-tengahnya ya 15 tahun ya? Oke, 15 tahun ya, 15 kita coba tahun. ya. Oke, lalu berharap terus hidup selama berapa
berapa tahun? 30 tahun. Oke, cobain kita masuk ya. Nah, ketika kita pensiun, kita pengen pegang uang berapa nih untuk per bulannya gitu ya. Ini maksudnya hard cash gitu ya Pak Suyung atau Ya, sebenarnya untuk mengcover biaya hidup kali ya. oh untuk cover biaya hidup? Let's say 10 juta, 10 juta cukup nggak sih Bapak Ibu sebenarnya? Cukup ya? Oke, kita put 10 juta ya. 10 juta. Nah, ini kita mau isi berapa nih? Saya telah menabung. Jadi maksudnya sekarang kita pegang tabungan atau investasi atau apapun itu berapa nih kira-kira nih? Kalau saya put 500 juta, apakah make sense Bapak Ibu? 200 juta. Oke, misalkan kita hanya punya 200 juta ya di tangan saat ini. Coba deh Om Farhan, 20 juta. 200 juta, sorry. Oke. Nah, lalu setiap bulan kita bisa menyisihkan berapa sih untuk investasi kita? Contoh, 10 juta Bu. Oke, 10 juta ya. Oke, kita put 10 juta dulu. Nah, lihat nih hasil perhitungannya. Coba. Wadaw. Ternyata tekor Bapak Ibu ya. Berarti kan kita tujuan investasi kita adalah 3,6 miliar. Kita punya periode investasinya 15 tahun. Saat ini kita hanya punya 200 juta. Dengan asumsi investasi kita 5% setiap tahun. Dan inflasi 3%. Maka dana yang dihasilkan atau dana yang terkumpul adalah yang balok warna biru plus hijau. Hijau itu adalah hasil investasinya. Sementara target kita masih jauh di atas. Bahkan kita hanya achieve 50% Bapak Ibu. So jadi dari sini benar-benar menggambar ya Bapak Ibu. Entah kita turunin gaya hidup kita di masa yang akan datang per bulannya. Atau kita naikin investasi kita per bulannya. Atau kita naikin lagi investasi yang kita punya saat ini. Nah itu pilihan Bapak Ibu semua. Tapi at least ternyata nggak semudah itu Bapak Ibu. Ya, atau tadi kita mundurin lagi, ya kan, waktunya. Atau kita mulai lebih awal. So itu pilihan yang kita punya Bapak Ibu. Waduh, setelah dari sini mulai kegambar, mulai pusing kayaknya ya Bapak Ibu ya. Kalau punya anak gimana? Anak gua ntar, sekarang mah gua punya fix aset, punya perusahaan. Anak gua ntar bagaimana kan ya? Untuk orang-orang yang kerja seperti saya, sakit kepala memang Bapak Ibu. Tapi ya harus dipikirin, kalau enggak dari sekarang, mau gimana, kapan lagi. Ingat enggak ada kata terlambat Bapak Ibu ya. Jadi apa nih Pak Suyung yang harus dipahami sebelum kita semua ini memulai mempersiapkan dana pensiun? Haruskah kita belajar kuliah lagi soal keuangan, soal investasi, atau bagaimana nih? Yes, betul itu salah satunya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita pensiun, mikirin perencanaan pensiun, berarti kita perlu rencana ya. Yaitu dua, percepatan, kita perlu melakukan percepatan, kita perlu melakukan investasi juga. Nanti kan kita akan bahas satu-satu, tapi yang mungkin yang sekarang sekilas aja percepatan dulu ya Bapak Ibu ya. Next slide Farhan. So jadi apa nih maksudnya si percepatan ini gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung nih dari testimoni Mbak Ivi ya. Bahwa dulu nggak serius. Spending dulu, baru nabung. Alhasil itu yang sebelah kiri. Setiap bulan nggak pasti, jadinya lama kekumpulnya. Tapi harusnya kenapa nggak kita balikin aja sih? Kita nabung dulu, baru sisanya yang ada kita spend. Jadi konsisten, jumlahnya sama, lebih cepat terkumpulnya, gitu kan ya? Itu yang pertama. Lalu mungkin yang kedua. Next. Kita harus tahu alternatifnya Bapak Ibu biar cepat. Tadi percepatan jumlahnya ya. Terus vehicle-nya ya kita harus tahu di mana aja. Nah, ini ada sejumlah aset kelas yang mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu ya. Selama ini kita ingatnya adalah emas. Taruh di tabungan deh, kalau nggak di bawah bantal. Apakah cocok? Sayangnya enggak Bapak Ibu ya. Jadi kalau di bawah bantal ataupun emas sekalipun ternyata nggak ngalahin inflasi loh Bapak Ibu.
Padahal kalau masyarakat Indonesia ketika bicara investasi, yang paling common apa? Emas ya. Ternyata emas itu kalah sama inflasi Bapak Ibu. Karena emas itu tergolong dalam safe haven asset. Di mana safe haven asset harganya akan terapresiasi ketika uncertainty di pasar itu meningkat. Krisis, COVID, dan sebagainya. Ya. Jadi kayaknya kita nggak bisa pakai itu deh. Properti sebenarnya ini yang paling optimal ya Bapak Ibu ya. Karena kalau properti cuannya banyak, cuannya bisa berkali-kali lipat kalau pas. Kalau nggak pas, nyangkut Bapak Ibu. Makanya perlu pengetahuan. Ya, waktu mengelola juga harus dibutuhkan, maintenance dan sebagainya. Dan tidak murah. Jadi kita membutuhkan dana yang sangat besar ketika ingin membeli properti. Lalu ada apa lagi? Nah, ini tadi semua sebenarnya sudah ada ya di investasi portofolionya KIV ya. Berikutnya pasar modal Bapak Ibu. Paling enak ya, saham, obligasi bisa nguntungin banyak Bapak Ibu. Tapi jangan lupa ketika kita mau beli, pasti pertanyaan nomor 1 di otak adalah beli yang mana nih? Banyak bener. Obligasi pemerintah aja ada fixed rate, ada variable rate, ada sukuk, ada ori. Benchmark, ada yang non benchmark. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, beli yang mana bingung. Apalagi belum saham ya. Beli BCA atau Mandiri ya. Beli Panin atau BNI ya. Beli Gudang Garam atau Unilever ya. Bingung. Itu juga membutuhkan waktu, membutuhkan pengetahuan. Apakah Bapak Ibu punya resource itu? Sebagai entrepreneur, sebagai profesional, ngikutin gitu keder Bapak Ibu ya. Jadi dari sisi itunya juga kurang fleksibel. Nah sebenarnya yang paling optimal adalah reksadana Bapak Ibu. Kenapa? Biar jumlahnya minimal, ya nggak usah terlalu besar maksudnya. Bapak Ibu tinggal disesuaikan aja jumlahnya tuh retail. Lalu waktu mengelola cenderung nggak ada sebetulnya. Yang harus Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu beli apa, sekarang kondisi seperti apa. Karena sisanya biarkan kami dari manajer investasi yang mengatur portofolio Bapak Ibu ya. Kita beli jual saham yang mana sehingga harusnya goal dari Bapak Ibu bisa tercapai. Perlu pengetahuan lebih juga nggak terlalu ya, karena ada kita manajer investasi yang memang berpengalaman, punya lisensi, mengelola secara profesional ya. So jadi dari sisi likuiditas pun reksadana bisa dicairkan kapan saja dan tidak ada pajak ya. Jadi kan seringkali Bapak Ibu selalu tanya, emang reksadana bebas pajak gitu? Bebas pajak Bapak Ibu karena di dalamnya instrumennya sudah terkena pajak ya. Sehingga sudah terblend di NAV atau nilai aktiva bersihnya. So jadi itu pilihan tuh alternatifnya. Tapi Bapak Ibu bisa mengkombinasikan ya sesuai dengan profil Bapak Ibu. Taruh yang paling banyak di mana. Sedikit informasi atau hints ketika Bapak Ibu memilih kendaraan untuk berinvestasi ya untuk mempercepat proses pengelolaan pensiun, persiapan pensiun. Make sure Bapak Ibu membeli atau memiliki vehicle yang ada unsur compounding interest-nya ya, Bapak Ibu ya. Nah ini sebagai gambaran ya. Jadi compounding interest itu apa sih? Ya intinya adalah imbal hasilnya terakumulasi ya secara bersama dengan modalnya dari waktu ke waktu ya. Jadi bunga berbunga kasarnya. Dengan cara ini kita bisa melakukan percepatan. Jadi contohnya kita 25 tahun dananya 100 juta diinvestasikan dengan imbal hasil 10% selama 30 tahun. Ya, 10% per tahun selama 30 tahun. Berapa sih yang kita dapat? Dari 100 juta itu bisa jadi 1,74 miliar. So compounding interest adalah mungkin bisa dibilang keajaiban dunia ke-8 kali ya. So jadi make sure ya ketika Bapak Ibu ingin melakukan percepatan ya pasti kita harus memilih yang ada unsur compounding interest-nya gitu. Nah lalu saya nggak apa-apa ya lanjut terus ya Mbak Mona ya. Selain itu mungkin kita bisa next slide Om Farhan. Kalau tadi kita ngomong I yang pertama Bapak Ibu, insyaf. Tapi sebenarnya ada jurus kedua nih Bapak Ibu, selain insyaf, irit. Ini berhubungan dengan, wah sayang ya, millennials sedikit. Ini millennials, ingat hati-hati ya, irit.
Kita harus sesuaikan gaya hidup kita. Ya, contoh, ini paling simpel ya Bapak Ibu ya. Ini kedengarannya cheesy gitu ya, tapi ini works. Contoh deh, kenapa kita nggak beralih ke sarapan sendiri misalkan? Atau biasa kita nenteng Starbucks, kenapa sih kita nggak beli kopi sachet atau kita beli kopi tubruk aja seduh di kantor? Kedengarannya kayak, simpel, cuman berapa sih? Nah tapi apakah kita tahu ketika kita berhemat 20.000 satu hari, 10 tahun itu bisa jadi 73 juta toh. 20 tahun itu 146 juta dan 30 tahun itu 219 juta. Tanpa disadari. Kan kita ngomongnya perencanaan keuangan jangka panjang. Gitu juga dengan 30.000. Bisa jadi 110 juta. 30 tahun kemudian jadi 329 juta. Ini kalau gitu aja. Kita hemat aja Bapak Ibu. Tapi kalau tadi kita percepat dengan compounding interest. Apa yang terjadi? Next slide mungkin. Uang 20.000 itu 10 tahun jadi 98 juta Bapak Ibu. Tadinya 73 jadi 98 dengan compounding interest. Ya kan? Ini aja dengan menggunakan imbal hasil yang paling wajar Bapak Ibu. Cuma 6% per tahun. Obligasi kita aja lebih dari 6%. 30 tahun kemudian duit 20.000 itu jadi 600 juta. Ya nggak bicara banyak sih. Tapi at least bantu ya Bapak Ibu kan. Kita lebih cepat untuk mencapai goal angka tersebut. Tapi gini Pak Suyong ya, mungkin Bapak Ibu udah paham, oh ya tadi sudah dikasih lihat ya, simpen di bawah bantal ya, logam mulia, properti dan lain-lain. Ada saham, reksadana, tapi reksadana kan harus bayar. Ada fee-nya ya, keberatan kita kalau diminta bayar-bayar gitu kayaknya susah banget gitu ya, keluarin uang dari kantong gitu, kayak nggak keluar-keluar itu uangnya. Bayar ini kan subscription fee ya, fee ini kan minim sekali sebenarnya Bapak Ibu ya, hanya kisaran maksimal 2% loh. 2% itu sebenarnya dipakai buat apa sih? 2% itu kan dipakai buat membayar saya, membayar ongkos-ongkos yang ada di dalam reksadana itu. So menariknya adalah gini Bapak Ibu. Ini jadi promosi sedikit ya Bapak Ibu ya. Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI, ini kan dipasarkan juga melalui Bank Permata. Nah menariknya kalau biaya fee tadi, MAMI ini punya struktur biaya yang deferred sales charge, jadi biaya pembelian yang ditangguhkan. Jadi Bapak Ibu beli produk MAMI di Permata itu nggak ada biaya masuknya. Tapi keluarnya baru Bapak Ibu akan dikenakan biaya. Kalau Bapak Ibu simpen atau mencairkan sebelum setahun. Kalau udah setahun Bapak Ibu malah free. So jadi kita kasih flexibility sebenarnya. Itu impactnya gede ya Bapak Ibu memang. Dengan terkena fee dan tidak terkena fee, taruh kata sama-sama untung 20% atau 10%. Kan end up-nya akan lain ya, karena Bapak Ibu investasi di nominal 100% gitu kan. Nah itu ya dicatat ya, saya rasa kalau sudah free bukan hanya saja ibu-ibu yang tertarik, tapi bapak-bapaknya juga melek ya. Oke, jadi untuk reksadana juga memang ini bukan instrumen untuk jangka pendek, jadi 1 tahun apalah artinya ya kan? Yes, betul sekali. Oke, sekarang sudah ada nih sebenarnya Pak Suyung hasil surveinya, penasaran nggak sih ini kira-kira Bapak Ibu di sini seperti apa sih keinginannya? Boleh ditampilkan, boleh dong? Boleh. Oh ini jadi balik lagi ya, kita coba balik lihat lagi ya. Kita coba ya, apakah benar tadi prediksi kita, kalkulasi kita apakah sudah tepat? Dan memang benar sih ya, kita harus irit gitu ya. Betul. Itu hal yang sangat dasar. Tapi kalau emang mau kaya ya harus irit gitu ya. Ya nggak sih Kak Ivi yang suka hura-hura dari muda gimana? Aku mau sih irit tapi juga tidak menanggalkan kebahagiaan bahwa di luar sana beredar juga tempat-tempat yang memberikan kebahagiaan. Supaya gak kena mental. Jadi aku merasa ya kan gitu. Ya tapi emang harus irit sih. Ya jadi kalau zaman sekarang tuh istilahnya apa sih mindful kan kita juga kan di acara Wealth Wisdom 2022 ini kan mindful recover ya. Jadi mindful aja gitu. Boleh seneng-seneng tapi gak bablas anginnya gitu betul. loh. Soalnya gini Kak Ivi, kenapa tadi saya ingetin, kalau dulu mungkin zaman atas-atas kita, mau spending aja susah. Ya gak sih Bapak Ibu ya? Yang di atas-atas saya tuh pasti merasakan, mau spending aja bingung bentuknya kemana nih.
mau pergi apa, mau beli apa, bingung. Kalau sekarang bahaya sekali. Nggak ada kepikiran spend. Iya, kita sangat dimudahkan ya Bapak Ibu, betul ya. Kita pergi ke mall semua ada. Di aplikasi. Belum ya ampun, aplikasi, jangan. ditawarin terus tiap 11, hari loh. 12. Nah kalau kita imannya nggak kuat, ya udahlah cicil aja dah. Apalagi udah semua ada, bentuknya banyak, difasilitasi pakai cicilan. Bahkan kalau ambil pakai cicilan, di diskon installment sebulannya. Coba. Iming-imingnya terlalu menggiurkan. Kita nih adalah orang-orang yang selalu berpikir bahwa cicilan dan cicilan-cicilan dan ya itu adalah kayak tali silaturahmi gitu. Nggak boleh putus gitu kan ya. Benar gak sih? Harus nyambung terus guys. Aduh. Tapi itu emang anehnya di situ sih Bapak Ibu, dan saya juga mengalami. Di saat saya berpikir untuk nabung ya, aduh kayaknya segitu nanti kecemplung bahaya, saya harus perlu dana emergency. Tapi kalau barang yang dicicil sejumlah yang sama, saya sanggup loh. Nah itu loh anehnya, bahkan saya sudah paham pun masih bisa terjebak dengan pikiran-pikiran seperti itu. Bisikan-bisikan halus di sini nih yang harus jadi kita... Jadi ini memang challenging sekali Bapak Ibu, makanya orang malas dengar topik pensiun itu karena klise. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita cobain, karena kalau nggak ngomong sama sekali, ntar tidak tahu, nggak tahu itu lebih bahaya lagi gitu ya. Lebih baik tahu dan punya kesadarannya. Gitu kan, jadi ada upayanya daripada nggak tahu sama sekali. Sebenarnya juga mungkin udah pada tahu gitu ya. Cuma kelas ini sengaja diadakan untuk mengingatkan lagi ya. Untuk ngingetin dan juga untuk ngitung lebih baik lagi sih sebetulnya. Nah itu dia. Tadi tuh apa sampai mau bilang gitu hitung-hitungan tadi boleh aku dapat di mana sih? Oke, di sini nih bacanya gimana nih Pak Suyung? Nah ini sebenarnya pie chart, ini dari pertanyaan pertama tadi kita mau tahu kan sebenarnya dari sisi demografi di kelas ini itu, di ruangan ini tuh majority tuh usia berapa sih? Ternyata 25 yang warna sampai 40. Oh bukan, warna 40 tahun biru itu apa? 40 di atas 40 tahun ya, jadi ya, senior. Dan kita pengen tahu sebenarnya bahkan yang sesenior seperti Bapak Ibu semua ini sebenarnya, pertanyaan berikutnya ke bawah lagi. Ini tujuan berinvestasinya. Oke. Ini rata-rata inginnya apa nih? Keamanan finansial. Keamanan finansial, which nggak salah juga karena ketika kita bicara pensiun pasti di dalamnya adalah keamanan finansial kan ya. Ini satu keharusan ya, bukan kemewahan. Dengan begitu kita bisa menikmati hidup saat ini dan hidup yang akan datang. So itu hanya tambahan. Lalu pertanyaan berikutnya, ini survei pertama ya harusnya ya. Nah, pensiun menurut perspektif Anda. Oh, pensiun sudah punya passive income. Oh, oke. Ini agak kurang teli nih. Bayangan saya ketika Bapak Ibu ini adalah baby boomers, Gen X, pasti jawabannya adalah usia sudah di atas 55. Biasanya begitu. Tapi ternyata enggak ya. Di sini anomali dan harusnya malah lebih maju ya, punya passive income katanya. Kalau slide kedua nggak ada ya, survei kedua ya? Ada ini? Oke, di usia berapa Anda mulai berpikir persiapkan dana pensiun? Oh, setengah lebih dari kelas ini sepakat di usia 27 sampai dengan 40 tahun. Maju banget ya. Iya, berarti memang. Bagus sih. So, bawahnya coba kita lihat. Apakah tally ke bawahnya? Di usia berapa? Oh, ini usia berapa? Yang paling bawah nih. Nah, Anda tahu persis berapa dana yang dibutuhkan saat pensiun. Ini ada banyak sih yang menjawab. Ijo itu means ragu-ragu. Jadi kegambar ya Bapak Ibu ya. Paham pensiunnya mah. Gua mau di 47, tapi tahu persis nggak? Enggak. Jadi sama kayak KIV ya tadi ya. Nah ini emang common practice Bapak Ibu. Nah ini maksud saya. Bahwa ini yang paling common. Bahkan saya juga dulu begitu. Setelah saya coba-coba ngitung-ngitung sendiri. Ini kalkulatornya yang on atau gue yang error ya. Kok nggak nemu-nemu Bapak Ibu. Semakin saya naik pangkat, semakin saya naik ya uang di saku. Tapi kok nggak nemu-nemu gitu loh. Kalau pakai waktu yang sama, willingness yang sama untuk nabung dan sebagainya nggak pernah ketemu loh gitu loh.
Jadi pada akhirnya ya udah saya harus turun ke bawah gitu kan untuk dapetin angka yang lebih make sense. Kalaupun itu miss nggak apa-apa, at least saya punya sesuatu kan gitu ya. Nah soal nanti per bulan mau 10 juta 15 juta mah ya gimana ntar aja, yang penting ada dulu, kalau kurang ya turunin gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau lebih ya bisa lebihin gitu. Nah itu yang jadi satu hal yang penting. Oke, sekarang apa yang Pak Suyung sudah ingin bagikan ya, pengetahuan-pengetahuan terkait mempersiapkan dana pensiun itu sudah sejelas-jelasnya saya rasa ya Kak Ivi ya. Mudah-mudahan ya. Kalkulatornya juga sudah diperlihatkan, hitung-hitungannya gimana. Bapak Ibu masih ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan saya akan buka sesi Q&A. Saya akan tampung 3 pertanyaan pertama dulu. Seputar dana pensiun ataupun investasi yang tepat untuk mempercepat akumulasi dana pensiun. Ada 1 di sebelah sini, ada lagi kah? 3 dulu. Oh, mic-nya di sebelah sini. Oke, silakan sambil berjalan maju, masih ada kah? Sambil menunggu nanti boleh ya. Oke, ini sepertinya peserta yang, oh ada ibu di sebelah sini. Mas, disebutkan namanya, kemudian usianya berapa ya? Halo, nama Dan saya Henry. pertanyaannya. Siapa namanya? Henry. Hendrik? Pak Hendrik. Ya, umur 32 kayaknya. Sama Pak, sama saya. Pertanyaan, I jadi wish. kalau misalnya sebenarnya tentang dana pensiun ya, jadi kalau kita bicara kita udah tahu angkanya, kan tidak berarti angka tersebut cash. Kalau dilihat kan ada portfolio, ada Betul. bisa dalam berbagai macam. Tetapi Betul. kan dalam berbagai macam ini dia merupakan portfolio. Let's say ada kombinasi saham, reksadana, tetapi saat kita pensiun kita butuhnya cash. Betul. Nah itu bagaimana kita menyiasati saat kita punya banyak portfolio. Oke, paham. Ini menarik sekali. Makasih banyak Pak Hendri. Pak Hendrik ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya ada satu materi yang saya juga ingin tampilkan mengenai investasi sebetulnya Bapak Ibu. Karena kan pertanyaannya terkait investasi. Ketika kita usia pensiun butuh cash, ya ketika investasi kita mengalami percepatan, mengalami pertumbuhan dari compounding interest, saya rasa at certain point kita tuh bisa liquidate kan ya Pak Hendrik ya. Atau bahkan kita beli satu instrumen seperti obligasi misalkan long term. Umur obligasinya 30 tahun atau 25 tahun yang bisa membayarkan kupon setiap semi-annually gitu, itu make sense kan. Jadi balik lagi tergantung, saya mengerti poinnya bahwa kita butuhnya cash nih per bulan sekian-sekian. Nah itu seringkali juga bisa dipakai tuh beberapa instrumen pasar modal yang tadi let's say ya, bonds tadi ya. Jadi sekarang itu kan kita akumulasi nih Pak Hendrik ya, Bapak Ibu semua. Ya kita tentunya pasti pengen punya percepatan yang lebih baik ya. Jadi artinya mungkin kita bisa lebih agresif. Tapi nanti begitu mendekati kan kita bisa atur kembali ya. Kebutuhannya di sisi apa gitu. Kalau kita income distribution setiap bulan, ya berarti kan tinggal switch aja lebih banyak di bonds. Ya kan, di obligasi pemerintah yang gak terlalu fluktuatif tapi kita dapat kupon setiap tanggal pembagiannya. Jadi itu sebenarnya fleksibel aja sih, apalagi kalau Pak Hendrik punya portofolio yang cukup banyak ya instrumennya, ya tinggal disesuaikan aja gitu. Nah cuman ngomongin investasi ya Bapak Ibu ya, kalau boleh coba Om Farhan ditampilin slide yang investasi, next. Nah jadi yang saya mau ingetin lagi, saya paham betul Bapak Ibu semua punya pengalaman di bidang investasi. Tapi yang ingin saya sampaikan lagi bahwa kalau bisa, bukan kalau bisa sih, make sure Bapak Ibu tuh tahu apa yang dibeli gitu loh. Ya kan? Karena investasi itu ya investasi, bukan judi. Bukan kita beli sekarang besok bisa untung ya Bapak Ibu ya. Jadi please manage ekspektasi. Dan ini semua soal siklus. So jadi perkaya diri Anda, Bapak Ibu semua, baca literasi sebanyak-banyaknya. Sekarang ini kan informasi sangat mudah didapatkan. Bapak Ibu bisa ngikut kelas ini, bisa ikut kelas apa, bisa lihat workshop di mana dan sebagainya. Buku pun banyak, bisa semua diakses lewat handphone. Jadi banyak-banyak dulu baca Bapak Ibu ya mengenai gimana sih cara kerja uang ya. Lalu ketika kita ingin membeli sesuatu ya Bapak Ibu coba pelajari dulu nih, ini company seperti apa, underlying-nya apa dan sebagainya.
gitu kan. Karena kalau tanpa melakukan itu, ujung-ujungnya kita spekulasi doang Bapak Ibu. Ngikut temen aja lah. Beli apa ya beli, ya jadinya nggak sesuai lagi dengan kita punya kebutuhan. Next slide Om Farhan. Nah, jangan sampai saking kita spekulasi banget, akhirnya kita dapat si investasi bodong ini gitu loh. Nah, ciri-cirinya apa sih investasi bodong? Ya pasti kasih imbal hasil yang gak make sense, tinggi banget. Udah gitu bilang lagi, dijamin. Wah itu sih Bapak Ibu udah mundur satu langkah dulu gitu ya. Terus dibilang lagi, ini tokoh-tokoh ini aja beli, wah itu sih udah pasti jual tokoh gitu kan. Terus biasanya MLM, wah itu sih mendingan kita nggak usah deh gitu kan. Gimana mastiinnya? Ya Bapak Ibu bisa cek ya di websitenya OJK tuh. www.ojk.go.id. Coba cek deh gitu kan. Atau enggak Bapak Ibu browsing yang ada nama-nama pakai kata keyword penipuan, ada enggak nama si investasi tersebut ya. So jadi jangan sampai ke sini ya Bapak Ibu ya. Lalu nextnya Om Farhan sekalian aja ya. Berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Ketika kita berinvestasi, kita harus tahu percis yang mana yang aset, yang mana yang beban. Tapi aset beban di sini, ini skopnya kita bicara investasi ya Bapak Ibu, bukan bicara neraca. Kalau biasa ngebahasnya neraca akan jadi lain. Tapi definisi di sini adalah kalau aset berarti yang nguntungin kita, yang kasih uang, kasih cuan. Kalau beban itu yang kita keluarin uang. Nah coba contoh deh, kita berlatih ya. Kalau rumah tinggal menurut Bapak Ibu ini adalah beban atau aset ya? Kira-kira apa nih? Aset atau beban nih Bapak Ibu? Aset ya? Aset. Ya itu kalau di definisi neraca. Kalau kita bicara Om Farhan salah tempat kayaknya ya. Aset ya. Iya kalau kita bicara financials, cuan gak cuan ya rumah tinggal itu jadinya beban. Kalau saham, beban atau aset ya Bapak Ibu? Aset jelas karena bisa menguntungkan. Lalu bisnis, ya harusnya aset ya. Mobil, beban jelas. Nah rumah kontrakan di mana? Nah tadi rumah aja beban loh Bapak Ibu, bener nggak nih? Beban atau aset nih? Aset ya, karena menguntungkan, kasih cuan, ya jadinya ke aset. Biaya pendidikan, jelas beban. Bonds itu obligasi ya Bapak Ibu ya. Surat hutang, ya jelas adalah aset karena memberikan imbal hasil. iPhone 14. Bener saya juga pengen bilang aset sih ya, untuk ini aja, excuse aja sih. Karena kan produktif ya Bapak Ibu ya. Ya sebenarnya ini hanya kita lihat definisi aset beban itu berdasarkan uang masuk atau uang keluar. Ini mah debatable ya Bapak Ibu ya. Contoh deh untuk saya, seorang karyawan, mobil dan handphone itu adalah hutang tapi yang produktif. Begitu dong ya enggak? Kalau tanpa handphone ini saya nggak bisa kerja Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa lah cicil ya. Yang penting saya masih bisa nabung lebih banyak ya. Nah itulah intinya ya. Itu namanya financial leverage ya. Yes, betul. Nah, lalu ya, pendidikan aja nggak penting. Belum cukup Bapak Ibu. Penting tapi belum cukup. Kalau kita nggak mulai-mulai, ya nggak paham-paham. Jadi kita harus memberanikan diri, punya keberanian untuk masuk. Cobain. Guru yang paling bagus adalah ketika kita nyemplung. Coba aja. Kan nominal kita bisa atur toh. Next slide, Om Farhan. Jadi pengalaman. Ya, cara termudah ya langsung terjun aja. Baru di situ kita paham. Oh, siklus ekonomi itu seperti ini. Di saat inflasi tinggi, suku bunga harus adjust naik, jumlah uang beredar turun. Apa yang terjadi? Spending mungkin berkurang. Oke, berarti saham kurang diminati. Oke, dan sebagainya. Obligasi gimana? Gitu-gitu ya. Itu kita paham setelah kita nyemplung. Kalau cuma teori susah. Kalau kita gagal nggak apa-apa. Belajar lagi aja. Pahami, oh salah nih. Kalau suku bunga naik ya jangan beli obligasi. Turun obligasinya. Saya mendingan ke saham misalkan.
Nah itu kan kita nggak tahu kalau nggak coba. Lalu setelah itu mulai lagi. Gitu aja terus sampai paham. Karena gini Bapak Ibu, saya punya pengalaman, kadang-kadang klien, investor, kalau nggak paham-paham banget, advisernya udah cerita panjang lebar, iya, tanda tangan. Begitu minus, teriak. Lupa bahwa ini investasi, tidak pasti. Dan tidak bisa secepat itu membuat making money. Tapi kalau kita paham, lu ngaco deh, lu kenapa tawarin gua obligasi ya? Suku bunga lagi naik. Gue deposito aja kali. Nah, di situ kan kita punya feel-nya. Jadi literasi aja nggak cukup, kita harus punya pengalaman. Memang pengalaman ini yang lama, Bapak Ibu. Harus sabar. Pengalaman ini nggak mudah. Dibentuknya juga melewati beberapa proses. Makanya pengalaman yang mahal. Makanya Mbak Ivi juga mahal kan, kita undang ke sini ya. Karena pengalamannya banyak, gitu ya. So next. Lalu ini hanya sebagai tambahan aja ya Bapak Ibu. Jadi kita sebisa mungkin merubah cash jadi sesuatu yang bermanfaat. Jangan cash jadi trash. Beli ini beli itu ya buat apa? Depresiasi padahal ya nggak perlu buat apa. Terus ya jangan ditunda-tunda ya Bapak Ibu secepat mungkin. Karena tadi percepatan tuh sangat penting gitu. Oke, sudah? Saya masih bisa lanjut sih kalau kita mau memberi kesempatan dulu silahkan. Soalnya ada penanya di sebelah sini, Silakan. silakan maju Ibu. Dan saya akan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya lagi. Manulife Asset Management Indonesia sudah mempersiapkan souvenir di sini untuk penanya yang berpartisipasi di sesi ini. Ini limited loh Bapak Limited Ibu. edition. Di sini tuh ada angkanya tuh. Silakan Ibu diperkenalkan dulu dan pertanyaannya apa? Ya, dengan Betsy ya. Ibu siapa maaf? Ya, dengan Betsy. Ibu Bersi? Betsy. Ibu Betsy, oke. Memang kita yang mungkin udah generasi Z ya, atau generasi X sudah nyemplung, kan tadi udah dibilang nyemplung untuk investasi. Bagaimana dengan anak yang milenial pada saat ini kan propaganda investment itu sangat besar gitu bagi mereka sehingga mereka tidak memperhitungkan resiko, bahkan kesiapan keuangannya. Apalagi kita mau ngomong soal retirement, dia bilang kalau retirement urusan orang tuanya, gitu ya. Tapi kalau untuk anak saya sih tidak ya, karena saya sudah ajarkan sedini mungkin. Nah, cuman edukasi di sini, wisdomnya di sini, setidaknya itu memberikan kita suatu perhitungan risknya untuk investment yang dipilih gitu ya. Karena pasti namanya investmentnya tadi sudah disebutkan tidak sesuai dengan pesanan gitu kan. Nah itu ya jadi masing-masing pilihan investment itu ada perhitungan masing-masing risknya. Itu sih hanya yang ingin saya minta wisdomnya aja bagi yang belum nyemplung atau baru sedikit nyemplung untuk soal investasi. Karena kan kedepannya hidup kita masih panjang ya. Ya. Nah untuk resiko di investasi itu udah pasti yang bisa diperhitungkan. Bagaimana dengan resiko yang di luar investasi? Karena kan namanya manusia pasti akan mengalami hal-hal yang menyebabkan mungkin hasil investasi kita bisa terpakai atau bahkan kita tidak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Kondisi ekonomi, politik dan sebagainya. Itu aja sih ya. Oke. Thank you. Thank you Bu Betsy. So jadi basically kita berbicara mengenai resiko ya, kalau saya nggak salah tangkap. Yang pertama resiko itu dari resiko hidup, lalu yang kedua adalah resiko investasinya sendiri. Nah tadi apa yang saya sampaikan adalah salah satu cara sebenarnya untuk meminimalisir resiko dari sisi investasi ya. Bahwa kita harus tahu dulu apa yang kita beli nih. Kalau beli saham konsekuensinya apa? Beli obligasi konsekuensinya apa? Nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya, dengan profile risk masing-masing. Tentunya itu saya nggak bisa bicara, itu tailor made. Tapi kalau kita bicara resiko hidup, Bu Betsy, kalau teori financial planner tuh berarti kan kita harus bikin satu keranjang besar, satu portofolio, di mana di situ kita bisa atur ya, persentasenya kita di emergency cash berapa,
di fund-fund yang mencari alfa itu berapa, seperti saham, obligasi yang spekulasinya tinggi. Kita harus punya safe haven aset juga seperti US dollar, gold, yang which is liquid dan volatility-nya rendah. Tapi nggak bisa buat mendapatkan percepatan. Jadi artinya yang spekulasi itu yang kita harus tingkatkan. Lalu kita juga harus punya fixed asset gitu ya. Nah itu semua harusnya dibalut dari uang pertanggungan di insurance. Yang tadi seperti Bu Betsy bilang, hidup nggak ada yang tahu. Mungkin aja hari ini saya bicara, besok saya meninggal, kan gitu. Tapi pertanyaannya apakah saya bisa meninggal dengan tenang? Sampai detik ini saya bisa tenang. Kenapa? Karena uang yang saya tinggalkan dari uang pertanggungan saya dan aset-aset saya, itu bisa memberikan anak dan istri saya hidup layak sampai usia mereka pensiun. So jadi itu yang saya pikirkan sebagai seorang kepala keluarga. Resiko, betul sekali, saya setuju Bu Betsy. Ketika kita berinvestasi, kita harus ingat adalah resiko, bukan return. Risknya sejauh mana? Cocok nggak sama saya? Nah ngomong soal itu, saya boleh nyambung sedikit ya ke materi saya. Om Farhan coba next ke orang yang bawa koper. Nah, jadi ketika kita ngomong investasi, Bapak Ibu, ini seperti kita melakukan perjalanan. Seperti kita berwisata, liburan. Ya. Harus tahu dong tujuan kita kemana. Ya. Beda orang beda-beda loh, gitu kan. Seberapa jauh jarak yang ditempuh. Seberapa cepat waktu Anda perlu berlari. Ini beda-beda gitu loh. Ya. Next slide. Jadi, next, apa, berapa, dan kapan? Ini harus ditanya ke kita pribadi, Bapak Ibu. Contoh deh. Kalau kita ngomong liburan, Kak Ivi sekarang lagi pengen kemana? Pengen liburan kemana? Amerika ya, mau berangkat kapan? Tahun depan. Kamu Ana lagi pengen kemana? Ke Swiss. Swiss, kapan belum berangkat? Tahun depan. Tahun depan. Nah, jadi kalau saya tanya Bapak Ibu mau kemana? Mungkin Bapak Ibu bilang saya mau ke Jepang karena sudah dibuka lagi. Kapan mau berangkat? Setengah tahun ke depan. Nah jadi orang liburan aja beda-beda loh Bapak Ibu. Gimana keinginan masing-masing, kondisi masing-masing. Begitu juga dengan investasi. Nggak harus sama, nggak harus dengar dari orang. Dan jangan sampai terjebak dengan pernyataan, sekarang lagi bagus investasi di mana sih? Itu pertanyaan yang kurang pas. Tapi Bapak Ibu harus tahu betul, kondisi saya begini. Saya sanggupnya sekian. Saya nggak mau yang resikonya begini. Saya maunya yang begitu. Itu tailor made. Tiap orang berbeda-beda. Jadi jangan suyung yang bagus sekarang apa. Kalau menurut saya sih saham paling bagus. Tapi apakah Bapak Ibu bisa menolerir resikonya? Kan nggak bisa. Next slide. Next. Next. Nah. Jadi Bapak Ibu juga ketika berinvestasi nggak boleh fanatik. Artinya kita nggak bisa rely on satu aset kelas. Karena ini soal siklus ekonomi. Nggak ada satu manajer investasi yang paling jago, nggak ada. Mami paling jago, enggak. Mami saat ini paling gede, iya. Tapi paling jago, enggak. Ya kan? Beda-beda siklusnya. Jadi kita harus diversifikasi Bapak Ibu. Nggak bisa put di satu keranjang yang sama. Kalau jatuh semuanya rusak. Next slide. Saya janji 2 slide terakhir panitia, mohon maaf ya. Nah ini adalah gambaran kejadian studi kasus yang sebetul-betulnya. Kalau Bapak Ibu, ini adalah gambaran 10 tahun ke belakang ya. Kalau Bapak Ibu put 100% di equity, returnnya cakep nggak? Cakep. Tapi jangan lupa kita bicara resiko. Bapak Ibu akan terimpact di 4 tahun dari 10 tahun, 11 tahun kita berinvestasi itu rugi. Dan ruginya bisa sampai 12%. Kalau Bapak Ibu bisa menanggung resiko ini, go ahead. Tapi kalau nggak bisa, Bapak Ibu harus diversifikasi. Contohnya mungkin 40% equity, 40% fixed income, 20% money market. Masih bisa untung. Dan bikin hati deg-degan enggak. Karena dalam 11 tahun hanya rugi 2 tahun saja. Dan kerugiannya hanya 1,7%. Lebih tenang. Nah maksud saya itu ya. Jadi balik ke masing-masing dan diversifikasi akan lebih cakep. Ya. Terakhir dari saya, next slide. Waduh, gila yang pusing liatnya.
Warna-warni banyak, kotak banyak. Tapi Bapak Ibu tinggal fokus di garis paling atas, di baris paling atas. Jadi kalau sumbu yang naik, ini return. Sumbu yang di bawah itu jenis-jenis aset kelas. Jadi warna-warna itu menggambarkan saham Amerika, saham Jepang, obligasi A, obligasi B, dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, di baris paling atas, apakah ada warna yang sama? Berturut-turut sampai dari awal sampai akhir? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ingin menggambarkan bahwa siklus kita nggak bisa tebak. Nggak ada satu aset kelas yang bertahan di semua periode. Dan valuasi, volatilitas di market, Bapak Ibu nggak bisa hindarin. Jadi please bear in mind ketika kita berinvestasi, volatility itu jangan ditakutin, pasti ada. Contoh nih, tahun 2008 paling bawah 53% itu yang abu-abu. Tapi kalau kita panik, kita takut, nggak ngerti apa yang kita beli, hanya FOMO, ngikutin orang, jual nggak? Jual kali ya, takut gila ngeri, 50% bisa ke 100% kali, jual ah. Karena kita nggak tahu apa yang dibeli. Tapi, apakah Bapak Ibu tahu? Besoknya siklus berubah. Bapak Ibu bisa lihat tahun 2009 dan 2010, warna apa yang ada di atas? Ya si abu-abu tadi. Bahkan bisa cuan 78%, balik arah 19%. So jadi itu sedikit gambaran bahwa Bapak Ibu harus tahu apa yang dibeli dan diversifikasi. Oke? Baik, dan saya rasa boleh tepuk tangan untuk Pak Suyung. Terima kasih. Saya rasa pasti tidak ada di sini yang ingin setiap hari sepanjang hidup mencangkul ya, mengais rezeki untuk menghidupi diri. Tapi kalau untuk produktif nggak apa-apa ya supaya nggak cepat pikun juga. Nah punya tabungan, dana pensiun di hari tua ini bisa jadi jaminan ya, cadangan di saat darurat atau pada saat dibutuhkan di masa tua nanti gitu ya. Jadi dengan perencanaan keuangan yang matang dilakukan sedini mungkin, sedari dini, pensiun menikmati masa tua yang enjoy, yang nyaman, yang enak, yang bahagia, itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Sudah siap jadi crazy rich pensioner? Ya nanti sebelah sini ikut Kak Ivi janjian ya pas pensiun ke Amerika, ke Disneyland. Sebelah sini ntar kita sama-sama ke Swiss, kita main ski bareng ya. Amin. 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 Oke, demikian sesi Prepare for Your Retirement kali ini. Saya undang kedua narasumber untuk maju ke depan, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Sudah? Oke, sekarang boleh kita foto dengan peserta ya. Oke Kak Ivi dengan Pak Suyung kita turun di bawah, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kang foto boleh naik dari atas panggung, nyorot ke bawah, jadi kelihatan semua ya para peserta di sini. Oke, sebelah sini nanti di shoot dari atas aja ya. Oke, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri semuanya ya. Yeay, oke sekarang semuanya kita lihat ke arah Kang foto nih yang udah siap di atas panggung. Boleh kita lambaikan tangan? Saya akan hitung ya, biar kompak nanti rapih kelihatannya. 1, 2, 3. Yeay! Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut berpartisipasi, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Baik. Silakan di-scan ya QR code-nya yang ada di layar ataupun di depan ya untuk mendapatkan e-certificate. Dan kita jeda dulu, kita break sejenak untuk makan siang. Kita kembali lagi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada 3 kelas. Yang pertama adalah Indonesia Political Outlook, The Road to 2024 dengan mengundang pembicara Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia dan Arif Wana, Director PT Ashmore Asset Management Indonesia. Kelas yang kedua adalah Healthy Heart Happy Life dengan mengundang pembicara Dr. Stefanus Andi Wiono selaku dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dan Andrea Dian, actress and health enthusiast, dan juga ada pembicara Adrian Maulana yang merupakan Senior VP dari Intermediary Business Schroders Indonesia. Kelas berikutnya adalah sebuah kelas workshop Chronicle of 2023 Welcoming the Rabbit Year dengan pembicara
pakar Feng Shui Consulting Indonesia Bapak Julius Fang dan juga Vina Cahyadi selaku Head of Sales Mandiri Investasi. Sudah saatnya kita berinvestasi tanpa kendala lokasi. Mulai rencanakan keuangan Anda sekarang dengan pembelian reksadana melalui Permata Mobile X. Nikmati bebas pembelian reksadana berkala dan dapatkan diskon sebesar 75% untuk pembelian reksadana reguler serta tambahan cashback senilai Rp100.000. Transaksi sekarang melalui Permata Mobile X. Kunjungi Wealth Bazaar yang ada di foyer dan dapatkan penawaran spesialnya. Dapatkan juga e-voucher hingga Rp200.000 untuk pembukaan Permata Tabungan IB Haji melalui Permata Mobile X. Saya Desmona Chandra mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.